Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Ketika kami benar-benar merindukan suara-Mu, merindukan hadirat-Mu, merindukan setiap pesan-pesan yang akan kami terima melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepuasan, Engkau yang akan memberikan jawaban, Engkau yang akan memberikan apapun yang saat ini untuk menyegarkan hati kami, untuk memuaskan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami ini, sehingga kami benar-benar boleh mendapat jawaban dari apa yang sebentar kami dengar melalui firman-Mu. Kami membuka hati kami sepenuhnya Tuhan untuk apa yang sebentar kami terima pada malam hari ini, supaya benar-benar Tuhan, roh kami boleh disegarkan, dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silahkan duduk. Saya ucapkan selamat malam. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya malam hari ini akan berbicara tentang sesuatu, yaitu roti hidup. Kalau kemarin saya bicara tentang keputusan, bagaimana kita sebagai orang Kristen tuh harus punya keputusan secara pribadi tentang apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Satu komitmen. Karena itu menentukan kita nanti menjadi orang Kristen yang hanya serutinitas atau yang memiliki spiritual. Spirit, bukan kekristenan, bukan satu tradisi, kebiasaan. Itu nggak membuat apa-apa dalam hidup kita. Tapi kalau kita Kristen kita itu memiliki satu spirit, gairah, satu prioritas yang nyata. Nah, inilah yang akan kita alami sesuatu yang beda. Saya akan buka kitab ini dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14. Yohanes pasal 6 ayat 14. Ini tentang roti hidup ini. Saya akan baca nanti sampai 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Apa yang Tuhan kerjakan kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang manusia mau lakukan. Kalau manusia mau dijadikan seorang raja, kayak sekarang ini aja, pilpres, pilbuk, itu rebutan dengan harga berapapun dia siap keluarkan. Kalau bisa dia bisa jadi pemimpin atas kota, apalagi atas negara. Tapi ketika Tuhan Yesus, ketika dia sadar bahwa dia akan dijadikan raja oleh orang-orang yang saat itu yang mengalami mujizat 5.000 roti, 2 ketul ikan, 5.000 roti, 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk 5.000 orang laki-laki itu, dia tidak mau karena dia tahu apa isi hati orang-orang itu. Dan dia katakan di sini, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia menjauh. Tuhan Yesus nggak tertarik untuk orang yang mau percaya kepadanya hanya karena tanda atau mujizat, untuk pemenuhan tubuh secara jasmani, hanya mencari sesuatu yang dapat memuaskan jasmaninya dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Orang Kristen sering mengatakan rajaku yang sepenuhnya yaitu adalah Tuhan Yesus. Benar gak? Karena Yesus adalah raja segala raja. Tapi apa benar nanti dia mau menjadi raja atas hidup kita? Mau berkuasa atas hidup kita? Mau memerintah benar-benar? Gak mesti. Kalau saudara lihat ini, orang percaya 5.000 orang lebih dengan laki, itu laki dan perempuan. Mereka percaya, bahkan mereka mau menjadikan raja. Tuhan gak mau, malah dia menyingkir. Nah, kita harus tahu hatinya Tuhan. Kalau kita ingin benar-benar dia mau menjadi raja yang selalu bertahta dalam hati kita. Amin. Ini yang penting, saudara. Karena kalau tidak, percuma, saudara. Kehidupan kita, walaupun menjadikan Yesus raja, belum tentu dia mau menjadi raja. Seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-6. Karena itu nanti hanya menjadikan orang Kristen yang rutinitas saja, tradisi.
Kristen lahiriah, nggak akan menjamah sampai hatinya. Dia akan menjadi orang Kristen yang betul-betul spirit, satu prioritas. Karena ini nanti yang menentukan dia menjadi orang Kristen yang mampu, yang kuat menghadapi godaan atau tidak, itu di situ, saudara. Jadi itu nantilah yang menentukan bahwa kekristenan itu menjadi orang Kristen yang punya gairah, yang punya prioritas yang nyata. Itu yang Tuhan mau cari. Dalam ayat yang ke-30 sampai 34, saudara lihat, Yohanes 6 tetap ayatnya 30 sampai yang ke-34. Ketika itu orang-orang setelah Yesus menyingkir, dia tetap mencari gitu. Dia tetap mencari kemana Yesus pergi, dikejar itu di seberang danau. Sampai ketemu lagi. Dan setelah ketemu, pernah terang-terangan, dia mengatakan, "Guru, sudah sampai sini, kamu tadi gimana?" Dia ngomong, "Kamu datang cuma mencari roti." Dia nggak terlalu respect. Dan kita lihat setelah pertemuan lagi ini, saudara baca sendiri sebelumnya, saya nggak mungkin baca semua dalam Yohanes 6 ini. Ketika itu terjadi lagi dialog, maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?" Masih minta tanda, saudara. Berarti percayanya tadi belum percaya full. Dia ingin lagi satu tanda lagi. Apa sih yang dapat kamu perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Apa yang bisa membuktikan supaya kami percaya bahwa engkau anak Allah? Terus ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ini bicara apa? Makanan lagi, berkat lagi, kebutuhan jasmani lagi. Tanda yang diminta itu pokoknya yang penting berkatmu kopen lah saya, terpelihara hidup saya, terpenuhi. Saya butuh sekali itu Tuhan. Nenek moyang kami dulu di padang gurun, mereka diberinya makan roti dari surga. Tanda yang diminta tanda untuk jasmani lagi. Terus ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Ya, memang Musa bisa apa? Itu Tuhan sendiri yang memberikan, menurunkan mana untuk makanan mereka di padang gurun. Karena memang di padang gurun nggak bisa dia bekerja, nggak bisa apa-apa, nggak ada tanaman, nggak ada buah. Kalau dibiarkan ya mati kelaparan. Memang itu saat itu Bapa memberkati dengan menurunkan mana karena kondisi saat itu. Terus 32. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ini roti untuk kebutuhan dunia, jasmani. Terus 34. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, belikanlah kami roti itu senantiasa." Loh Tuhan, aku ya butuh. Tiap hari ini aku butuh roti, butuh makanan. Berkatilah makanan lagi untuk aku. Setiap hari makananku selalu berlimpah, tersedia. Beras nggak kita? Tiap hari berasnya nyumber dikeruk nggak habis-habis gitu mungkin. Ya, itu yang dicari. Saudara lihat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara nanti baca terus. Ya. Saudara, ini bicara tentang sesuatu yang kadang-kadang kalau dijelaskan secara umum sulit menerima. Dan saudara lihat nanti di antara semua pengikut yang banyak tadi yang mau percaya, tapi kalau saudara lihat motivasinya mereka, pemenuhan untuk apa yang mereka inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Mereka sebatas ingin menikmati berkat-berkat lahiriah untuk jasmaninya aja. Yang penting aku terpelihara. Berikanlah kami roti itu senantiasa. Makanan ya, yang penting diberkati. Orang yang hanya selalu teriak tentang berkat-berkat, tanda-tanda mujizat, hal-hal yang luar biasa untuk jasmani,
itu sebetulnya kayaknya kurang percaya dengan apa yang Tuhan sebetulnya sudah sediakan bagi kita sebetulnya. Amin. Kalau kita dikatakan dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu untuk kebutuhan jasmani. Tuhan itu pokoknya kamu sudah menikmati apa hubungan yang indah dengan Tuhan, ada satu persekutuan. Tidak usah khawatir. Saudara kalau lihat Matius 6 di dalam mulai ayat 30 sebelumnya itu, ya toh, jadi katakan kamu nggak usah khawatir soal makan, minum, pakaian. Ya, semua itu memang dibutuhkan oleh setiap bangsa-bangsa, tapi Bapakmu di surga akan menyediakan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan. Prioritasmu jangan hanya bertumpu kepada kebutuhan jasmani. Karena itu Tuhan Yesus di sini nggak bicara dengan apapun yang tentang dia pengen roti sehari-hari, tapi akulah roti hidup. Prioritaskan Tuhan Yesus dulu dalam dirimu. Nanti kalau kamu betul-betul mengalami sesuatu, hatimu sudah bukan hanya tertuju untuk keinginanmu dan kehendakmu sendiri untuk hal-hal duniawi. Tuhan itu tidak bakal didiamkan mati kelaparan, mendiamkan saudara mati kelaparan. Ini satu pengalaman saudara. Tadi pagi ya saya ceritakan pengalaman saya. Seandainya saya agak benar-benar mengalami sesuatu yang dengan Tuhan, saya ini dengan umur sekian, saya ini terus terang jujur ya, saya ngaku apa adanya. Sekolah saya gagal, saya kerja gagal terus, gak ada yang berhasil. Hasil-hasilnya kerja yang ngepres-presan untuk makan, saya ngepres terus, gak ada yang pas. Usaha jualan, usaha apa sampai terakhir nyopir, wes gak pakai modal, serana modal, wes nyopir, modalnya cuma dengkul. Nah, nyopir modal, padahal dengkul itu ya doa ya, tapi nah, dulu istilah sopir itu modal dengkul, ngegas ngerem. Nah, itu saya pertahankan karena saya masih umur di bawah 40, 30 tuh fisik masih mampu. Saya anggap itu sudah menjadi jaminan hidup saya. Jadi ketika saya dipanggil Tuhan umur sekitar 33, 34 itu, saya nggak tertarik sebetulnya penuh untuk Tuhan. Sampai satu saat kayaknya Tuhan itu ya luar biasanya di situ. Saya setengahnya tertarik ulur dengan Tuhan. Saya nyang-nyangan. Oh, saya begini masih enak. Saya bisa menghidupi diri saya sendiri dengan kerjaan nyopir. Saya anggap cukup untuk butuh saya, walaupun pres-presan. Satu saat sampai umur sekitar 40. Saya ditaruh sini umur 40 ya. 40 tahun 93. Saya lahir saya memang tahun 53, jadi 40. Itu karena tugas dari Om Alim. Itu sebetulnya hati saya kan belum sepenuhnya. Saya masih setengahnya, apa iso jamin. Aku nyopirnya di umur 40 saya masih nyopir, masih enjoy, masih enak. Kok saya ditaruh sini nyopir diem gini. Waduh, terang habis ini. Memang penghasilan nyopir lebih gede saat itu kalau saya pikirkan dengan yang di sini. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Dengan sekolah Alkitab, saya putus hubungan sudah. Saya di sini tuh tidak bisa nyopir lagi. Saya di sini tidak ada langganan sama sekali. Mau tidak mau fokus saya mulai Tuhan. Nah, Tuhan itu luar biasanya. Saya tuh dulu kayaknya memberontak ya, tidak mau memberikan hidup saya sepenuhnya. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Akhirnya dia tetap tarik saya sampai saya masuk sekolah, sampai saya terus di sini. Saya sekarang renungkan, coba saya masih nyopir, sampai seberapa saya tahan. Anak saya tidak bisa jamin hidup saya. Jujur ya, saya tidak gagal, tidak bisa dua-duanya. Nah, cucu saya masih kecil-kecil, saya malah masih tak jadi tangguh, ngasih di mereka. Nek saya masih nyopir, saya umur sekarang terang-terang gak mampu saudara. Saya 60 tuh nyopir tidak mampu. Suruh jalan seperti dulu. Kalau nyopir saya itu kan pulang tengah malam, kadang berangkat pagi, apalagi travel itu pulang jam 11, 12, berangkat jam 5 itu jam 4 sudah harus bangun. Tidur 3 jam berangkat, tidur 3 jam setiap hari. Nah dulu sih masih umur 30 lebih masih gak apa-apa. Kalau sekarang bobrok saudara. Yes, gak bisa olahraga, gak bisa istirahat, pola makan gak teratur, rusak badan saya. Tapi begitu saya mulai menyadari, waktu itu saya setengah tenang, tapi saya sekarang mikir, Tuhan luar biasa. Coba saya fokusnya cuma ke mengandalkan kekuatan saya sendiri, bubar ya. Kekuatan manusia terbatas. Amin. Mengandalkan orang lain, misalkan anak bisa nyukupi, manusia terbatas nggak bisa selalu bisa dijagakan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya ini pengalaman saya sampai sekarang. Tuhan itu satu-satunya yang kita bisa andalkan dan tidak mungkin Tuhan gagal dalam memelihara hidup kita. Saudara percaya? Amin. Tuhan nggak mungkin gagal. Yang penting saudara percayakan. Coba baca ayat
27 di sini. Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerja, beraktivitas. Bukan tidak boleh kerja dalam arti kerjaan umum, saudara. Saudara semua punya kerjaan, enggak mau makan apa, betul nggak? Bukan disuruh berhenti kerja semua. Sama-sama kerja, kerja lahiriah dan kerja batiniah kita. Ini kita harus ingat, banyak orang karena kerja lahiriahnya terlalu berlebihan, lebih dari apa yang dia butuhkan. Ya ini, apalagi kalau kerjaannya kelihatan sudah punya peluang. Wah, investasi lagi, perlu utang untuk membesarkan kerjaannya, untuk memiliki sesuatu, gengsinya dipaksakan dengan utang. Akhirnya cepat atau lambat, kalau sudah dibebani dengan itu sama Tuhan, pikirannya lebih terfokus untuk hal-hal lahiriahnya daripada prioritasnya untuk Tuhan. Ini benar nggak terserah, saudara? Kalau sudah terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, sampai ngambil pinjaman, wah ini sudah pusing, saudara. Nah, apalagi mulai seret untuk nutup bunganya aja, wah, mau fokus untuk Tuhan itu tidak bisa sepenuh hati, saudara. Sebetulnya kalau kita kerja dengan biasa, nggak mengejar berlebihan, saudara. Aku bisa tuku motor, gak kredit motor. Saya belum pernah kredit motor, kecuali sekali untuk Dodi itu aja. Nah, saya pribadi belum pernah ngambil motor untuk saya sendiri. Saya nggak mau, kenapa? Saya ngukur diri saya, nggak mau saya ngambil pinjaman bank. Saya selain itu nggak pernah punya pinjaman bank. Ya sekali saya punya pinjaman itu ya motor Vega yang dulu saya kasihkan Dodi itu. Untuk supaya dia mau kerja gitu, dan angsurannya biar dia kerja, biar untuk bayar angsuran, maksudnya biar dia itu mau kerja. Ternyata ya tidak mau, ya sudah, tak cabut 3 bulan, dia 3 bulan bayar, baru itu keluar kerja tak cabut. Tapi timbang saya kembalikan ke dealer, tak perpanjang, ya itu mau tidak mau saya kredit, ya emang tak colno eman-eman, uang depannya aja sudah 4 juta itu. Ya toh, tapi tetap saya tahan, nggak saya kasih, nggak boleh saya pegang Dodi, gue kayak bayar, ya balik ini. Saya tidak mau, saudara, membebani diri saya sendiri dengan sesuatu yang di luar kemampuan. Yang penting saya bisa tuku baru, ya baru. Tidak bisa, saya dulu tahu, saudara, kendaraan saya sepeda motor itu apa ya di sini saya Honda 73. Jelek-jelek, saudara, mampunya beli yang 300.000 ya 300.000. Mampunya cuma itu dulu pertama. Terus bisa beli yang itu Eking itu kayak papak saya itu. Itu kayak papak saya itu. Terus saya beli Suzuki A100 itu 2.100.000 dari Pak Antoro yang dicarikan Pak Antoro itu ya 2.100.000 itu termasuk hebat ya, A100. Terus akhirnya suruh beli punya Didik, itu suruh juga bisa beli Garuda itu perlahanan, saudara, sampai saya bisa beli baru tuh Tosa itu beli baru 7 juta. Duit saya mampu segitu ya, saya pengen Vega sebetulnya, tapi karena duit saya cuma 7 juta, Vega 11, ya sudah, cukupnya 7, saya beli kotnya 7, tidak mau lebih, 7 lebih 100 ya. Kalau kita mengukur kemampuan kita dalam memenuhi hidup kita, nggak berlebih, biasa aja lah, Tuhan tetap campur tangan. Amin. Bukan untuk memenuhi keinginan. Ada Yakobus, kamu sudah berdoa, tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa maksud salah? Karena kamu ingin apa yang kamu dapatkan itu untuk memuaskan. Betul nggak, Yakobus itu? Untuk memuaskan dirimu sendiri. Untuk manusia lahiriah semua. Doa minta kebutuhan untuk manusia lahiriah semua. Untuk Yakobus piro, saya lupa. Ya. Itu doa yang salah. Sehingga kalau nggak dijawab, jangan salahkan Tuhan. Tuhan ingin memberkati terutama untuk yang kekal, manusia batiniah nih. Yang lahiriah ini seringkali justru mencemari yang batiniah dengan keinginan lahiriah ini, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini bisa membuat manusia tambah jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan tidak gampang-gampang memberkati secara lahiriah. Dia melihat dulu. Kalau saudara belajar mencukupkan diri dengan apa yang saudara dapat, dengan apa yang saudara ingin nih, sesuai dengan kebutuhanmu, saya percaya Tuhan selalu campur tangan. Ini saya. Buktinya ya saya akhirnya bisa beli baru Grace yang Supra ini. Jadi yang pertama Tosa, Vega,
itu pinjem bon karena untuk Dodi baru Supra ini ya Pak. Saya mampu beli baru beli baru uangnya, mampu ya beli. Saya tidak mau dibebani dengan sesuatu karena memang saya ini orangnya tidak berani spekulasi gitu saudara. Ya, tapi saya nggak tahu memang itu bukan karena ya memang karena itulah sifat saya. Jadi dikatakan di sini bekerjalah bukan hanya itu lebih tepatnya, bukan hanya untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Nah ini Tuhan katakan, kamu kerja sih, jangan sampai pekerjaan itu mempengaruhi apa yang kamu bisa lakukan untuk Tuhan. Jangan mempengaruhi gairahmu untuk Tuhan itu dikalahkan oleh gairahmu untuk mengejar perkara duniawi. Itu maksudnya di sini. Ya toh. Karena orang yang mencari Tuhan dengan mengutamakan perkara lahiriah itu mudah berubah kesetiaannya. Wis. Berkati aku Tuhan, nanti diberkati kerjaan tambah. Nanti kalau jalan mulai mundur. Wah, gak iso. Aku kadung lari sih. Wis perlu kita bon ke aku ben tambah gede nanti wah nah wes ini umumnya di sini nggak ada itu. Nah kadang ngalami itu wes tambah berat terus jauh. Nah enggak ternyata sudah digedekno nggak malah tambah rame sepi duwe beban utang. Waduh punya. Nah ini yang membuat akhirnya bisa kehilangan gairah, dibebani dengan sesuatu yang lebih berat. Akhirnya doanya sama Tuhan berkati aku Tuhan, piye aku tanggunganku gini. Hubungan dengan Tuhan nggak sadar mulai kendor karena ininya terpenuhi dengan perkara-perkara yang berat membebani dirinya sendiri karena juga dari ulahnya sendiri ya loh. Kalau kita lihat sekarang bangsa Israel tadi yang coba kita baca Keluaran pasal 2 ayat 23. Bangsa Israel dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 nanti. Keluaran 2:25. Lama sesudah itu matilah raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Terus Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Terus maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini satu kisah. Tadi yang dikatakan orang Israel, dia ingatkan tentang nenek moyangnya, ya ini nenek moyangnya ini. Ini Tuhan pimpin mereka keluar dari Mesir karena mereka berseru-seru, mereka tertekan, kena beban 400 tahun nggak salah dia di bawah penjajahan Mesir. Berat, berseru-seru. Tapi Allah sampai mengingat, iya aku sudah punya perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub bahwa dia akan memberkati umat Israel. Langsung maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan dia sehingga dia dibebaskan. Serta singkatnya ya, saudara baca sendiri dah tahu, nggak usah diulang. Dia dibebaskan, bahkan Tuhan sediakan satu janji tanah perjanjian yang subur makmur, berlimpah susu dan madu. Tapi dilewatkan padang gurun. Kenapa sih? Satu peralihan dari kehidupan budak menjadi kehidupan merdeka itu perlu proses untuk membersihkan sifat mental budak jadi dikuasai. Dia sudah dikuasai oleh sesuatu yang berat dari bangsa Mesir, gambaran dunia lah. Mesir itu gambaran dunia. Untuk dia bisa nanti pindah ke tempat yang baru di bawah pemerintahan Allah, itu ada proses yang harus kita lewati. Dan lewatinya bangsa Israel itu melalui padang gurun. Dan saudara lihat, ketika Tuhan izinkan mereka mengalami percobaan di padang gurun, ya toh, membersihkan watak mereka, mental mereka yang dulu tunduk kepada dunia ini. Saudara lihat di dalam perjalanan, ketika bicara soal makanan lagi, ini soal makanan daging, bukan daging, mereka rasa dipimpin Tuhan itu nggak enak. Coba Keluaran pasal 16 ayat 2. 16 ayat 2.
Nah ini, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kenapa bukan kepada Tuhan? Ya, karena si ketok yang Musa dan Harun yang mimpin mereka. Mereka bersungut-sungut. Terus ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Coba aku dulu mati di sana oleh tangan Tuhan itu, aku mati masih menikmati yang enak lah, makan daging dan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Enak nih mana dia menurut itu? Di Mesir apa di perjalanan di tepi Tuhan? Enak di Mesir. Saya percaya Mesir memang. Saya percaya Raja Fir'aun waktu itu dia memberikan makanan mungkin enak juga. Oh, dia pernah bicara soal daging, bawang, pre, semua itu kenyang. Karena mereka diperbudak tapi diberi makanan kenyang supaya kerjanya kuat. Nah mereka kerja lapar kan nggak bisa kerja bagus, betul nggak? Diberi makan enak, kenyang. Tapi budak, kue budak, enak budak tapi mereka menyadari itu lebih baik daripada merdeka, dimerdekakan Tuhan. Tapi kok kayaknya berat hidupnya, makan mana, kayak enak dagingnya. Nah, saudara baca terus ini, nanti akhirnya Tuhan turunkan burung puyuh, daging yang untuk memenuhi jutaan untuk memenuhi mereka. Ini sempat bersungut-sungut, saudara. Kekristenan seringkali ya gitu. Ikut Tuhan kok tambah soro. Berat banget cara-cara berkata ini. Kita kadang-kadang nggak ngerti penyebabnya apa sih? Karena kita terlalu ingin memuaskan diri kita, ingin apalah saya nggak ngerti lah, banyak mahal. Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Tapi coba kalau kita prioritaskan Tuhan dengan segenap hati, saudara. Seperti pengalaman saya. Saya percaya, saya di Pacitan nggak punya apa-apa sama sekali. Tidak ada yang nyponsori, jangan dikira saya disponsori, ada yang ngomong Om Alim. Jujur, saya bukan katakan Om Alim tidak baik sama saya. Enggak, terus terang enggak. Om Alim enggak. Tapi Tuhan sponsor saya. Manusia terbatas. Amin. Amin. Saya terbatas. Siapapun yang nyponsori saya, andai kata ada, itu juga terbatas. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang enggak terbatas ini. Dia yang memelihara hidup saya dalam segala kebutuhan. Dari kebutuhan besar sampai yang kecil, Tuhan pelihara saya luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak terpengaruh, kita tetap bergairah untuk Tuhan. Dengan kondisi apapun yang Tuhan izinkan. Mangan enak, iya bersyukur, enggak enak, bersyukur. Ngepres saya tidak pernah sampai nggak bisa makan. Nah, makan nasi tok, ambil sambal, ambil godong pernah, berapa lama itu. Ya, berapa tahun itu saya makan cuma nasi, daun singkong atau daun kangkung. Itu ya cuma saya nggak ngomong itu dengan sambal itu, karena waktu itu beban saya akan cukup banyak. Teman sekolah 5 yang praktek di sini, ditambah 2 yang dari Batu itu, sini dia sama Faber, ditambah dari ya toh ada 5, 7. Berat, ada mama saya masih ada, jadi ngepres kondisi pas nggak ada duit, anggotanya besar. Tidaknya di gereja yang jelek itu yang masih belum dibangun itu. Ya untung di belakang ada lumbang kangkung, itu bisa jadi penghasilan sehari-hari untuk makan, sama beli lombok tok sama nasi. Ya untung kan pekerja pegawai itu yang dari sekolah kitab itu bisa. Dia ngomong mau ikut saya, udah tak omongin, kok nak melone Pacitan, mangan saya enak lo ya, pokoknya enak segone. Iya ya om, enggak apa-apa. Pikirnya kanca sekolah mesti lebih enak iki timbang melok didekek ning gereja yang belum kenal hamba Tuhan itu, didekek ning ngono tekan berat kan, enak praktek nek gone teman sekolah. Ya di sini ya bener-bener. Kowe manganmu yo sego, banyak doa aja. Yang penting sambel, orang Batak pokoknya enak sambel wis. Terus dengan sayur. Saya biasa aja. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang sulit, kita tetap bisa bersyukur. Ucapan syukur itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Saudara percaya? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 saudara, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ya toh? 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Oh, 17 mungkin. 16, 17. Dan 18. Oh ya 18, kan lupa. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam ucapan syukur itu banyak kuasa. Luar biasa kuasa besar. Iblis tidak bisa menghadapi orang yang hidupnya selalu mengucap syukur. Saya pernah tuh, iblis gak bertahan. Ketika iblis goda saudara, tekan saudara dengan segala macam penderitaan, saudara tetap mengucap syukur. Tidak bisa dia, tidak punya kuasa. Buktinya yaitu saudara lihat ketika Paulus di penjara di bawah tanah, dia menyanyikan puji-pujian ucapan syukur. Ambrol semua itu tekanan. Karena itu kenapa ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Hai, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Supaya saudara ngalami bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat itu selalu tetap bekerja dalam hidup saudara dalam Kristus Yesus ini. Mari kita belajar saudara. Kehidupanmu lahiriah jangan sampai melemahkan kehidupanmu batiniah. Keinginanmu dan kepuasan dagingmu jangan sampai mengalahkan keinginan manusia rohaniahmu. Rugi saudara. Jadi prioritaskan yang hal-hal yang rohaniah ini loh. Nomor satu, ini yang Tuhan mau. Bangsa Israel gagalnya ya karena itu, dia ada kehilangan ucapan syukur di padang gurun, betul nggak? Bersungut. Waduh, gini. Ini saudara ngalami satu hal dalam kerjaan. Iya, dagangan sepi. Kena corona, iya melok Tuhan tambah berat. Engkau di gereja malahan repot ini. Tetap bersyukur. Sekalipun bagaimanapun, aku tetap mau lebih bergairah untuk Tuhan, setia untuk Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, terus apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Iso nyanyi gitu tapi gak iso mengucap syukur selalu. Dalam segala hal yang terjadi, ku tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Orang kalau sudah bisa nyanyi ini dan itu sampai keluar dalam hatinya, pasti dia tetap bisa mengucap syukur. Dan kalau dia sadar di dalam ucapan syukur ini ada kuasa. Ini saya belajar saudara. Dulu saya ya mau bersungguh-sungguh, tapi saya ngiling-ngiling, aduh Tuhan, ojo sampai, wah tokoku sepi, pecah jasku ini. Tidak ada di sini, tidak ada. Ya tahu. Ada yang ngomong apa enggak ya? Pernah dengar enggak itu? Wah, pecah jasku ini. Tokus utangnya cik, tagihannya tekoan wakeh. Nanti kalau ada berkat, puji Tuhan, luar biasa, wingem, ketutup semua. Kalau enggak pecah, ini namanya enggak dalam segala hal. Kita belajar dalam segala hal. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sehingga kita bisa lakukan itu apa? Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasihmu. Artinya tak dapat, nggak mampu. Mbok saudara mau melakukan apapun untuk Tuhan, nggak mampu saudara. Tapi saudara bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bukan tak dapat itu berarti saya pasif. Tuhan ingin saudara, apa yang saudara bisa taruh untuk Tuhan? Apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan? Di dalam kewajibanmu, di dalam apa? Karena itu juga apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, itu juga merupakan berkat bagi saudara. Menunjukkan bahwa saudara percaya dengan apapun yang saya lakukan bagi Tuhan, itu juga menjadikan satu berkat yang luar biasa yang akan saya terima. Karena firman Tuhan, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Kamu percaya sehingga kamu melakukan apa yang saya lakukan bisa bagi Tuhan dalam pelayanan. Saya nabur segala sesuatu untuk Tuhan. Apa yang saya bisa. Karena saya percaya saya akan menuai segala sesuatu juga yang dari Tuhan. Jadi ini memang Mesir Firaun mungkin menyediakan makanan yang enak, kenyang. Sampai bangsa Israel ketika mengalami itu ingatnya kembali ke Mesir. Orang kalau sudah di dalam dunia terlalu kenyang dengan kenikmatan, kenyamanan, apa yang ada di dalam dunia ini. Padahal itu menjauhkan saudara dari Tuhan tanpa saudara sadari. Saudara menikmati sekali. Ketika saudara mau dimerdekakan Tuhan, nggak bisa. Saudara terlalu menikmati kesukaan dunia. Ketika saudara datang kepada Tuhan pun berat. Kayak orang Mesir ini.
Dunia memberikan sesuatu yang saudara butuhkan semuanya untuk manusia lahiriah. Dipenuhi semua saudara sekarang untuk lahiriahmu. Butuh apa ya? Ada dari dunia ini. Semua bisa terpenuhi sekarang. Apalagi yang ada duit. Tapi saudara, sadar tidak sadar, itu membuat saudara lupa tanah perjanjian. Saudara hanya ingatnya apa? Mesir. Perkara dunia aja. Karena senang kamu hanya hal-hal dari duniawi. Saudara lupa tanah perjanjian yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Yang harus kita lakukan, kita jalan terus ke sana, nggak berhenti, nggak nengok ke belakang. Ini kan bangsa Israel nengok ke belakang, ya nggak? Nengok kembali ke Mesir. Tapi kalau saudara sadar, aku tuh punya tujuan, tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu masih di dunia, saudara, untuk bangsa Israel. Kalau tanah perjanjian kita, Yerusalem baru. Amin. Kerajaan surga. Jauh lebih bernilai. Jangan sampai saudara lupa, sehingga digagalkan oleh sesuatu yang menyenangkan dari dunia. Saudara kayak orang Mesir, kayak orang Israel. Enak sana daging, roti, kenyang. Dunia mengenyangkan lahiriahmu dengan segala apapun yang saat ini saudara miliki. Sampai saudara tidak bisa lapar dengan perkara rohani. Betul nggak? Lupa lapar perkara rohani. Soalnya rohanimu kalau lapar saudara jarang kerosok. Nek lapar perutmu saudara kerosok. Lapar intelektualmu, keinginan jiwamu terasa. Waduh, haus hiburan. Haus akan hiburan. Wah, sumpah kamu. Ini bisa memuaskan saudara. Kalau saudara cari di sini apapun saudara bisa memuaskan manusia lahiriahmu. Tapi jangan lupa saudara, kalau saudara hanya cari untuk dari dunia di sini, saudara nggak sadar tujuanmu bisa dialihkan. Nanti satu saat saudara dipanggil atau saat Tuhan Yesus datang, kita nggak tahu, nggak bisa diprediksi. Betul kan? Ini BKMG memprediksi kapan terjadi gempa, salah terus. Ya loh, 29 sampai tanggal 2, gak sido, katanya Bu Eda dengar tanggal 20. Nah, 20 hati-hati weh. Kita tanggal berapa ini? 18. Nah, 2 hari lagi. Nah, hati-hati. Ya, saya dikasih tahu Bu Eda, Om tanggal 20 siap-siap Om. Kenapa? Anu ramalan kedua ini. Oh ya. Nanti malam kita juga tidak ngerti. Tapi yang perlu kita ngerti, persiapan kita ini loh. Kita masih tetap terarah enggak kepada tanah perjanjian kita yang disediakan Tuhan. Kalau kita saat ini mungkin sudah kesenangan dengan kepuasan dunia, kita mainan dengan yang apa dunia sediakan semua. Saudara sudah mulai jauh seperti tadi. Hati yang melekat, hati yang menyembah, hati yang melekat. Betul nggak? Itu sudah tidak ada dalam hidup kita. Kita melekat hal-hal perkara duniawi. Ya jangan salahkan kalau itu terjadi dan kita terlibat di dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ya sudah kalau nggak sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saya nggak ngerti, saya nggak mikir itu. Yang penting saya bagaimana nanti. Apapun yang terjadi, saya benar-benar bisa tetap ada di jalan yang Tuhan sediakan tadi. Amin. Saya ingin saudara juga sama. Saya cuma itu aja saudara. Saya pengen saudara nggak rugi ibadah ini cuma datang pulang persembahan, datang pulang persembahan per bulan. Wes kewajiban dah. Betul-betul saudara. Punya gairah sekali. Di rumah dimanapun kebenaran firman Tuhan itu harus mengontrol hidup saudara. Jadi melakukan kebenaran bukan hanya di gereja, bukan hanya ibadah, bukan hanya setia di gereja. Setia kita selalu belajar, haus akan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan. Apa sih yang harusnya merubah hidup saya nih firman ini? Mana yang masih saya belum berubah? Dan saudara belajar menyangkal daging terhadap kesukaan dunia ini, saudara. Ini kalau saudara nggak sangkali, tetap saudara nyeret saudara untuk perkara-perkara dunia ini. Betul, sifatnya kayak narkoba, tuh, saudara. Sesuatu yang merusak itu sifatnya mengikat. Semua yang merusak itu dosa, enak saudara dilakukan. Kecil dulu, kecil enak, kecil apa? Kayak narkoba, orang tidak langsung narkoba langsung konsumsi besar. Sedikit dulu, ya dong. Coba-coba dulu. Ini kadang kena. Rokok, ya gitu. Saya dulu kecil belajar rokok. SD saya udah belajar rokok, saudara. Wah, enak, rokok mentol. Sedikit-sedikit lama-lama kebablasan. Semua itu mulai dari sedikit, dosa ya mulai dari kecil. Pupung saudara masih punya kebenaran. Jangan coba-coba yang sifatnya begitu dosa. Jangan coba-coba. Sekali saudara sudah kena, saudara sulit untuk lepas. Kayak orang lepas rokok, narkoba, itu setengah mati. Susah. Semua yang dosa itu susah dilepas. Lengket. Kita belajar, ayo. Jadi kita belajar sini orang supaya dalam kehidupan kita sebagai orang yang
mengerti tentang kebenaran. Jangan sia-siakan kebenaran itu. Kalau saudara mau berbahagia, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Dunia tidak mungkin bisa memuaskan saudara. Dunia nggak mungkin bisa menjamin hidup saudara, karena hidupmu hanya di dalam tangan Tuhan. Jadi saya ingin kita sebagai orang-orang yang percaya selama ini, seberapa yang kita sudah dapat dari kebenaran dan benar-benar sudah memperbaharui hidup kita. Kan Paulus pun doanya masih gitu. Tetapi meskipun secara lahiriah tubuhku merosot, aku tidak tawar hati. Kemerosotan secara lahiriah Paulus gak mau tawar hati. Ini tak inget-inget terus. Tambah tua, tambah ekonomi, tambah merosot, tambah. Aku tidak mau tawar hati. Yang penting apa? Manusia batiniahku dibaharui dari sehari ke sehari. Sampai kapan? Sampai mati. Memang itu pembaharuan itu sampai mati, kita belum tentu sempurna kok. Tapi ketika kita sudah bertumbuh di dalam pembaharuan dari sehari ke sehari, saat Tuhan panggil, kita tetap ada di jalannya. Wajah kita masih menghadap kepada tujuan yang Tuhan sediakan. Kita akan sampai ke sana. Tuhan yang akan tarik kita. Amin. Tapi ketika saudara dijumpai Tuhan, nanti saudara sudah berhenti atau bahkan menoleh ke belakang, Tuhan nggak tarik saudara. Ketika saat saudara dipanggil, saudara lagi berhenti, atau saudara justru lagi mainan menoleh dengan dunia sana, terikat dengan hal dunia, ya sudah. Tapi kalau saudara walaupun tantangan, godaan, tekanan beratnya, saudara tetap memandang ke arah tujuan, dan saudara tetap jalan. Dengan susah payah pun saudara jalan. Saya mau dibaharui terus oleh firman Tuhan. Dengan berat saya tetap mau lepaskan keinginan, kebiasaan, hal-hal yang tidak benar saya lepaskan semua. Karena saya punya tujuan kerajaan Allah. Dan saya tidak akan takut dengan apa yang saya butuhkan, karena itu Tuhan nanti yang akan sediakan. Saya percaya hidup saudara akan selalu terpelihara di dalam Dia. Amin. Jadi malam hari ini, mari kita belajar supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita nanti akan satu pujian apapun yang terjadi, dan saya akan doa dulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sadar sebagai manusia yang punya dua kehidupan, manusia lahiriah dan batiniah. Tuhan ingin manusia batiniah kami terus dibaharui dari sehari ke sehari. Karena itu kami mau bertumbuh selalu di dalam sesuai kebenaran yang Kau mau dalam firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, haleluya.